belajar. Pada hari ini, kita akan belajar bersama dengan materi yang sangat menarik dan yang sangat menyenangkan tentunya, yaitu materi yang ada pada kelas 5, tepatnya pada tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Nah, untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk mata pelajaran IPA. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Kemudian, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Kemudian yang kedua, membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ayo mengamati. Setiap hari, Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkat karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Nah, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Apa fungsi peredaran darah pada manusia? Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung, bagian bilik kanan, kemudian ke paru-paru, kemudian ke jantung bagian serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung, bagian bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian mengalir ke jantung bagian serambi kanan. Mari ke misi yang pertama. Kalian telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan dan tentukan peran organ-organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Wah, hebat sekali anak-anak. Mari dengarkan penjelasan dari Ibu Guru tentang macam-macam organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Untuk yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, kemudian miokardium. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Nah, jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Jantung memiliki sebuah katup. Katup jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah kotor. Kemudian, denyut jantung atau denyut nadi akibat kontraksi dan relaksasi pada jantung. Melalui denyut nadi, kalian dapat mengetahui denyut jantung. Biasanya, kita bisa menekan bagian pergelangan tangan dan juga leher di samping telinga. Ayo mencoba. Kita akan menghitung denyut nadimu. Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, siapkan 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan jari manis. Kemudian, tempelkan pada pergelangan tangan yang lain. Kemudian, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Hasilnya kemudian dikalikan dengan 4. Ayo silakan dihitung. Sambil kalian menghitung, Ibu akan menjelaskan. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-60 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi kesehatan.
Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Misi yang kedua. Nah, kalian tadi kan sudah mendengarkan penjelasan tentang pembuluh nadi dan pembuluh balik. Sekarang, untuk menyelesaikan misi yang kedua ini, coba carilah informasi tentang perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kemudian, organ sistem peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanisme kerja paru-paru yaitu darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Di dalam paru-paru terdapat alveoli. Alveoli adalah kantong udara yang terdapat pada ujung cabang paru-paru yang memiliki jaringan halus kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mari kita ke misi yang ketiga. Kalian telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materi dan gambarlah. Kemudian, tulislah keterangan gambar yang telah kalian buat. Tuliskan juga cara kerjanya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pantun. Ayo mengamati dan membaca. Rambutku lebat dan rambutku subur, tidak dapat dipasangkan jepitan. Tubuhku sehat, kuucapkan syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, coba apa yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Mari ke misi yang keempat. Apa yang kalian ketahui tentang pantun? Kalian dapat mencari informasi tentang pantun dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Nah, adik-adik, alhamdulillah kita sudah belajar materi pada hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia dan juga materi tentang pantun. Ternyata kita memiliki 4 misi. Nah, tugas adik-adik adalah mencari jawaban dari 4 misi ini dan nanti jawabannya ditulis pada buku kalian agar nantinya memudahkan kalian untuk membacanya lagi. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar, selalu baca buku karena buku merupakan jendela pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum.